Para suster, Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, mari kita awali kembali Ekaristi kita di pagi hari ini dengan mengarahkan hati kita pada Tuhan, menyadari kehadirannya dalam hidup ini, dan kita mohon rahmat pengampunan atas segala ketidakpantasan, terlebih atas kelalaian dan dosa kita, agar kita layak untuk merayakan peristiwa penyelamatan ini. Marilah berdoa. Allah Bapa kami sumber kedamaian, jauhkanlah kiranya rasa takut dari hati kami, dan tanamkanlah sikap kesediaan menaruh cinta kasih kepada sesama, sehingga dengan demikian kami dapat memasuki kedamaian yang dibawa oleh Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan surat pertama Rasul Yohanes. Saudara-saudaraku yang terkasih, Allah begitu mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita, dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Beginilah kita ketahui bahwa kita berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita, yakni bahwa Ia telah mengaruniai kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah bersaksi bahwa Bapa telah mengutus Anak-Nya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah Anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yakni kalau kita mempunyai keberanian yang penuh iman pada hari penghakiman. Karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Segala bangsa di bumi ya Tuhan, sujud menyembah kepadamu. Segala bangsa di bumi ya Tuhan, sujud menyembah kepadamu. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada raja, dan keadilan-Mu kepada putra raja. Kiranya ia mengadili umat-Mu dengan keadilan, dan menghakimi orang-orang-Mu yang tertindas dengan hukum. Segala bangsa di bumi ya Tuhan, sujud menyembah kepadamu. Kiranya raja-raja dari Tarsis dan pulau-pulau membawa persembahan-persembahan. Kiranya raja-raja dari Seba dan Seba menyampaikan upeti. Kiranya semua raja sujud menyembah kepadanya, segala bangsa menjadi hamba-Nya. Segala bangsa di bumi ya Tuhan, sujud menyembah kepadamu. Sebab Ia akan melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong. Ia akan membebaskan orang tertindas
dan orang yang tidak mempunyai penolong. Ia akan sayang kepada orang lemah dan orang miskin. Ia akan menyelamatkan nyawa orang papa. Segala bangsa di bumi ya Tuhan, sujud menyembah kepadamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Kristus, yang diwartakan kepada para bangsa. Terpujilah Engkau Kristus, yang diimani oleh seluruh dunia. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah memberi makan 5.000 orang, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah berpisah dari mereka, Yesus pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika melihat betapa payahnya para murid mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam, Yesus datang kepada mereka, berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Ketika melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak, sebab mereka semua melihatnya dan sangat terkejut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, Aku ini, jangan takut." Lalu Yesus naik ke perahu, mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu, mereka belum juga mengerti, dan hati mereka tetap degil. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, setiap orang dalam menjalani hidup pasti mempunyai masalah atau persoalan dalam kehidupan ini. Melalui bacaan Injil pada hari ini, disampaikan kepada kita bagaimana melalui persoalan atau masalah, bahkan badai kehidupan yang sedang kita hadapi, kita sebetulnya diajar untuk mengalami pergumulan hidup yang dapat mendewasakan iman kita. Kita diajak untuk belajar dalam menghadapi pelbagai macam badai kehidupan, mengandalkan dan percaya akan kuasa dan kehadiran Yesus di tengah kehidupan yang kita alami itu. Kita tak boleh ragu apalagi takut dalam menjalani kehidupan ini. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Kedatangan Tuhan dalam perahu kehidupan kita pasti akan membuat banyak hal
yang di luar kesanggupan dan kekuatan kita akan teratasi. Karena Tuhan sebetulnya telah melihat atau mengetahui kesulitan kita. Dan Ia pasti datang untuk menolong. Inilah yang disampaikan Injil kepada kita. Masalahnya, apakah kita ini sungguh menjadi orang beriman yang telah mempersilahkan Tuhan sungguh hadir dan masuk dalam seluruh sisi kehidupan kita? Kita akan mengalami kehadiran dan pertolongannya hanya jika kita sungguh bertekun menghayati iman dalam keseharian hidup kita. Bukan hanya saat beribadat atau berdoa saja. Tuhan hadir dalam setiap peristiwa demi peristiwa kehidupan ini. Semoga kita membuka diri untuk kehadirannya dalam hidup kita senantiasa. Kapal berlayar, tenang mendayung. Ombak menerpa, perahu oleng. Jangan takut, apalagi bingung. Sertakan Tuhan, hidupkan enteng. Demikian besar cinta kasih Allah kepada dunia sehingga Ia menyerahkan putranya yang tunggal, agar semua orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan memperoleh hidup abadi. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas rahmat sakramen-Mu. Semoga hidup kami tetap disegarkan oleh daya-Nya yang menyelamatkan. Dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami. Amin.